Iya, soalnya kamu ada yang ikutin dan lain sebagainya, bla 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 bla. Yang awalnya mungkin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumil qiyamah. Kawan-kawan semua, beberapa video sebelumnya sempat kita bahas terkait dengan pengertian indigo. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas terkait dengan karakteristik orang-orang yang memiliki kemampuan indigo atau orang-orang yang ketempelan jin. Oke ya, jika kalian belum menonton pengertian indigo, maka kalian tidak akan mengerti kenapa saya menyamakan orang-orang indigo ini dengan orang-orang yang memiliki gangguan jin atau ketempelan jin. Nah, makanya nanti ditonton video yang pertama. Oke, sebelum ke sana jangan lupa like dan subscribe channel RTT Nur Hidayah supaya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang serta informasi-informasi penting yang bisa diberikan kepada khalayak ramai. Oke, masuk dengan beberapa karakteristik orang-orang indigo. Oke ya, di sini kita akan berbicara tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Bahkan anak-anak indigo ada yang hanya bisa menguasai satu kemampuan, ada yang bisa menguasai dua, ada yang bisa menguasai tiga, bahkan ada yang bisa menguasai puluhan karakteristik yang nanti kita sampaikan. Oke ya, tapi kita akan menyampaikan secara garis besar yang sering terjadi di pertelevisian atau mungkin di media manapun yang seperti ciri khas jurnalisme seperti apa. Nanti mungkin kita akan singgung, tapi bukan berarti kita mau menjatuhkan atau apa, tapi kita membahas dari segi kajian keagamaan, bagaimana kita memandang hal seperti itu dan apakah itu boleh, apakah itu gangguan atau tidak, begitu ya. Oke, yang pertama, tipikal atau karakteristik orang indigo itu yang pertama adalah bisa ngobrol dengan jin. Nice. Oke ya, jadi ngobrol ini itu ada dua kemampuan. Yang pertama bisa mendengar, yang kedua itu bisa berbicara dengan jin dan sehingga bisa bisa berdialog secara lancar. Nah, bisa jadi juga dalam satu karakter ini itu ada tiga kemampuan. Yang pertama bisa melihat, bisa mendengar, terus bisa ngobrol. Bahkan ada juga empat kemampuan yang dimiliki, bisa melihat, bisa merasakan, bisa mendengar, dan bisa ngobrol. Oke ya. Nah, ngobrol dengan jin ini bukan suatu perkara yang mudah karena apa? Ditumpangi dengan 4 karakter tadi, 4 ciri khas yang bisa membuat dia ngobrol. Nah, kemampuan setiap satu dari sekian banyak itu, contoh melihat saja, kita bisa melihat jin itu sudah merupakan satu tumpangan yang dimiliki oleh seseorang di mata. Kemudian nanti ada yang bisa mendengar, itu satu tumpangan juga. Kemudian ada yang bisa berinteraksi, itu satu tumpangan sendiri. Kemudian ada yang bisa merasakan dengan tubuh yang biasanya kebanyakan orang bulu-kuduknya merinding. Nah, itu juga sama. Jadi karakter dengan ngobrol dengan jin ini sudah 4 penumpang ilegal di dalam tubuh kita yang membuat kita bisa ngobrol dengan jin. Bahkan ketika kita bisa ngobrol doang tapi tidak bisa mendengar, itu maka kan makin lama kita akan makin bisa mendengar apa sih yang mereka sampaikan begitu. Yang awalnya mungkin gitu, suara yang tidak jelas, tapi semakin lama suaranya semakin jelas. Jadi dia itu ngomong apa semakin jelas, harus konsentrasi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah mulai ditumpangi oleh jin. Ini yang pertama. Jadi ngobrol, karakteristik orang yang bisa ngobrol dengan jin itu sudah banyak. Kemudian yang kedua, yang kedua itu bisa melihat masa lalu. Nah, hal-hal yang seperti ini, anak-anak indigo seperti ini pun juga banyak. Ketika misalkan dia melihat, oh kamu dulu pernah disakiti sama cowok, makanya sekarang kamu jomblo dan lain sebagainya, ketika ngomong dan lain sebagainya, itu sering terjadi. Oke ya, jadi yang kedua ini memang tipikalnya orang yang bisa dibilang itu kalau ngobrol atau kalau ngomong itu suka ditanya ini, aku kenapa ya kayak gini dan lain-lain sebagainya. Dan kedua ini juga sering terjadi di khalayak masyarakat. Tapi yang pertama lebih sering. Kenapa? Karena kayak pernah nggak sih kamu ketemu dengan orang, terus dia nanya,
kamu hari ini berat ya badannya. Iya, soalnya kamu ada yang ikutin dan lain sebagainya, bla 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 bla. Yang pertama ini lebih sering karena apa? Karena memang lebih banyak juga, bukan berarti yang kedua tidak ya. Kedua ini memang langka karena dia melihat masa lalu, jadi nanti ada yang bisa memvisualkan bagaimana karakter masa lalunya dia, bla bla bla, terus terjadi apa dan lain sebagainya untuk menggali sebuah informasi. Oke. Kemudian yang ketiga itu bisa melihat masa depan. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan dalil waja'alnaha nujuman lisyayatin. Jadi bintang jatuh itu adalah sesuatu yang bahasa kasarnya itu waja'alnaha nujuman lisyayatin. Nanti coba perterjemahannya ini ya. Oke, di sini itu yang artinya setan yang mencuri kabar atau pendengaran itu Allah nujuman lisyayatin itu maksudnya kayak menjatuhkan setan-setan yang mencuri kabar. Nah, setan-setan yang mencuri kabar dari masa depan itu adalah sesuatu hal yang memang dilakukan oleh jin. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia itu sendiri kayak. Masa depan itu seperti ini. Nah, seperti itu banyak sekali. Jadi banyak nanti kita mendengarkan saran, misal contoh tanpa adanya kemampuan psikologis atau observasi atau apapun, tahu-tahu dia bisa memprediksi masa depanmu. Lu kalau misalkan punya pacar jangan yang gini ya, nanti gini. Nah, atau bla 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 bla. Memang bisa diperkirakan, bisa diprediksi, tapi tidak semuanya itu bisa kita omongkan asal ngomong begitu aja. Oke ya. Nah, jadi 3 karakter utama ini yang biasa terjadi kepada anak-anak indigo. Kemudian yang keempat itu bisa merasa lebih kepada feel-nya, bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitar. Oke, yang tadi bisa berkomunikasi, yang ini bisa lebih kepada feel. Jadi feel-nya kuat banget. Anak indigo yang seperti ini sebetulnya ada tapi jarang terekspos karena feelingnya cuma kuat doang. Dia tidak bisa ngobrol, tidak bisa melihat masa lalu, tidak bisa melihat masa depan, tapi feelingnya terlalu kuat. Nah, jadi kalau dia ngebatin tuh bisa hati-hati, kayak bisa kejadian dan lain sebagainya. Nah, karena feelingnya terlalu kuat, jadi orang-orang yang seperti ini justru berbahaya. Kemudian yang kelima itu ada orang yang bisa mencelakai, yang dalam artian dia ini berhubungan dengan yang keempat, di mana feel-nya terlalu kuat itu akhirnya ketika dia tidak suka dengan seseorang itu orang itu bisa celaka, dan kalau dia nyumpain orang itu bisa celaka, dan ini kemampuan dari jin. Oke, dari 5 karakter tersebut di manakah yang terjadi pada dirimu? Nah, indigo bukanlah sesuatu gift, tapi indigo itu merupakan sesuatu kekurangan yang ditumpangi oleh jin. Makanya kebanyakan anak indigo itu memang makmur, betul yang kita lihat memang makmur, tapi selalu punya permasalahan dengan personality. Pasti, kenapa? Karena satu, dia mungkin disukai oleh banyak orang tapi hanya dimanfaatkan dengan tanya-tanya masa depan dan lain sebagainya, terus akhirnya badannya capek. Nah, selalu ada yang diambil dari kehidupan kita. Kesehatan kita, entah itu energi kita, terus ketika kita baca dan kita ngobrol, itu capek. Nah, kita tadi sempat bahas ya, jurnalisa itu orangnya seperti apa. Nanti silahkan lihat di podcast dari Kobucher bersama dengan jurnalisa. Dia tidak bisa mendefinisikan terkait dengan jin-jin itu sendiri. Oke ya, yang dia bisa lakukan hanyalah ngobrol dan komunikasi. Nah, sedangkan yang di Sarawijayanto dia bisa merasakan, kemudian bisa mendeskripsikan dan bisa menyentuh bahkan. Artinya merasa dan lain sebagainya pun juga ditumpangi. Oke ya, maka jika kalian bisa seperti itu, berhati-hatilah. Kerja sama-sama jin itu pasti memiliki kerugian, pasti, tidak mungkin tidak. Oke, contohnya apa? Sekarang Sarawijaya itu sampai saat ini belum memiliki anak, karena apa? Memang itu bargainnya. Bisa jadi itu bargainnya sebagai pertukaran, ya. Jadi kawan-kawan semua berhati-hatilah bekerja sama dengan jin, pasti ada yang diambil dari kalian, entah itu keluarga kalian, entah itu saudara kalian, entah itu anak kalian yang sebetulnya harus kalian memiliki anak dan ternyata belum, dan lain sebagainya. Yang paling penting dari ini semua adalah berhati-hatilah terhadap godaan jin. Oke ya, untuk part indigo seperti ini. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan kita akan bahas khusus di segmen indigo. Nanti mungkin kalian ingin mau tanya apa segala macam, kalau misalkan mau dilanjutkan, mau dibahas apa, boleh silakan di kolom komentar. Gitu. Saya Musa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.